Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semua. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita bisa hadir di acara hari ini, di acara Bincang K3 Jilid 2, tentunya dengan tema yang baru, yang tidak kalah seru, dan pembicara juga yang pakar di bidangnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Dekan yang terhormat, Bapak Profesor Agung Wibowo PhD, juga Bapak Wakil Dekan Sumber Daya, Pak Dr. Abdul Syafur, kemudian narasumber, dan juga Bapak Ibu peserta Bincang K3 yang telah hadir dan insya Allah berbahagia hari ini ya. Sejalan dengan semangat K3, maka sebelum kita memulai acara hari ini, mari kita melakukan safety induction sebelum memulai Bincang K3 hari ini. Nah, kita lakukan secara online ya di tempat masing-masing. Izinkan saya untuk share slide untuk safety induction. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, sudah. Mbak. Ya, jadi kita akan melakukan online safety induction. Bapak Ibu di rumah masing-masing. Yang pertama, apabila Anda mengikuti seminar hari ini, pastikan Anda tidak sedang berkendara, tidak sedang menyetir. Kalau di posisi penumpang tidak apa-apa. Ya, jadi tidak sedang berkendara. Kemudian kenali bunyi-bunyi alarm emergency di gedung Anda apabila ada, dan kemudian temukan pintu darurat dan titik kumpul di gedung Anda. Kalau di rumah tentunya kita sudah hafal dengan pintu keluar begitu. Kemudian apabila terjadi bencana alam seperti misalnya gempa, maka berlindung di bawah benda yang keras seperti misalnya di bawah meja sampai gempanya berhenti. Kemudian pastikan Anda memiliki koneksi internet yang stabil sehingga kita bisa mendengarkan acara ini dengan lancar ya. Dan juga pastikan perangkat Anda berfungsi dengan baik. Nah, juga perhatikan juga potensi bahaya kelistrikan yang ada di sekitar, karena sejalan dengan tema hari ini, temanya adalah bahaya laten kelistrikan. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara kita hari ini. Nah, kemudian untuk kenyamanan juga dalam melihat layar, maka sesuaikan kecerahan layar agar nyaman untuk dilihat. Kemudian pasang lampu juga dinyalakan karena ini masih pagi, dan juga di pendapat sinar matahari langsung sehingga terang ya. Kemudian kita bisa melakukan peregangan setiap 20 menit supaya tidak kaku begitu badannya. Dan kemudian bisa melakukan 5M jika Anda tidak berada di rumah. Kalaupun di rumah, kadang kita bertemu dengan orang, itu juga perlu melakukan 5M ya. Jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, gitu. Nah, juga sesuaikan posisi duduk Anda agar nyaman. Jadi mungkin menggunakan kursi yang nyaman begitu ya, posisinya juga disesuaikan supaya tidak pegal-pegal misalnya gitu. Kalau jangka panjang kita duduknya tidak nyaman, seperti itu. Baik, sekian ini adalah safety induction-nya, cukup singkat, semoga bermanfaat. Saya akhiri dan kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Saya akan membacakan jadwal susunan acara Bincang K3 Jilid 2 hari ini. Yang pertama ada pembukaan, termasuk di dalamnya ada safety induction, kemudian ada sambutan oleh Dekan Fakultas Teknik, kemudian ada pengantar oleh Wakil Dekan 2, kemudian selanjutnya ada pemaparan materi bahaya laten kelistrikan. Kemudian setelah pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Kemudian dilanjutkan oleh pengumuman hasil audit K3
dan juga pengumuman unit K3 terbaik dari hasil audit kemarin gitu. Dan sepertinya juga akan ada hadiah ya Bapak Ibu untuk unit K3 yang terbaik. Begitu. Kemudian dilanjutkan dengan penutupan. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan, Bapak Profesor Insinyur M. Agung Wibowo, MM, MSc, PhD. Pada Bapak Dekan, waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun Mbak Ika. Baru kali ini saya melihat bacanya Mbak Ika secara benar-benar pas. Ternyata sumringah gitu. Oke, matur nuwun, terima kasih atas kemarin sudah dibantu untuk Zoom-nya dan sebagainya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan izinnya kita bisa berkumpul dalam acara yang sangat strategis. Alhamdulillah ini di Tembalang suasana cukup, sinar matahari cukup oke gitu ya. Dan cukup memberikan semangat buat kita semua. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu semua juga bisa hadir. Yang kami hormati hadir Pak Wakil Dekan 2, yang kami hormati hadir Bu Manik selaku tim K3 Fakultas, yang kami hormati hadir Ketua Departemen, yang kami hormati hadir para tim K3 di masing-masing departemen, yang kami hormati juga ini hadir yang kakung nih, terima kasih Pak Heru atas rawuhnya, yes, matur nuwun Pak Heru. Yang kami hormati hadir juga adik-adik mahasiswa di Fakultas Teknik. Jadi alhamdulillah amin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan izinnya kita bisa bertemu dalam acara sangat strategis ini. Dan sudah yang seri yang kedua, saya sangat mengapresiasi dan sangat menghargai usaha Bapak Ibu semua terus untuk mendorong K3 di Fakultas Teknik menjadi sesuatu budaya. Jadi sekali lagi menjadi behave Bapak Ibu. Jadi adik-adik mahasiswa juga semoga bisa memahami ini untuk nantinya kita bisa sama-sama berlari untuk bisa menjadikan K3 ini menjadi added value atau nilai tambah buat Fakultas Teknik. Dan semoga terus Allah memberikan kekuatan kita, memberikan energi bagi kita untuk tetap semangat, untuk tetap terus bergerak, energi itu, untuk terus secara ikhlas kita dorong K3 menjadi salah satu keunggulan di Fakultas Teknik. Bagi kami menjadi sangat penting karena laboratorium, lapangan, kerja praktek, bahkan mungkin sampai belusuan di hutan, sampai belusuan di tempat-tempat tambang, itu sudah bagian dari para engineer. Atau mungkin di dok kapal, itu adalah sesuatu area-area di mana kita betul-betul harus melaksanakan K3. Jadi saya sangat terima kasih sekali, saya sangat mengapresiasi sekali Bapak Ibu, Pak WD2 yang terus mendorong K3, Bapak Ibu semua yang di tim K3 Fakultas, di tim K3 di Departemen, dan alhamdulillah nanti di akhir acara akan ada pengumuman audit, hasil audit K3 kemarin. Jadi menjadi salah satu hal bagaimana kita mendorong K3 ini dalam satu tata kelola dan sistem. Dan semoga ini juga nanti bisa masuk ke ZTWPK, karena alhamdulillah kita juga panjatkan puji syukur Bapak Ibu semua, terima kasih atas dukungannya. Fakultas Teknik lolos ZTWPK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya kita masuk ke grand final, masuk ke Kementerian PAN dan RB. Jadi mohon doa restu Bapak Ibu semua, para semua yang ada di sini, baik dari level fakultas, level departemen, serta level adik-adik mahasiswa. Jadi terima kasih sekali, dan topiknya pada pagi ini sangat keren gitu ya, jadi bahaya laten kelistrikan. Jadi saya seringkali mengatakan kalau Bapak Ibu habis dari kantor itu kalau mau mundur, sembari mungkin membawa tas, kita tengok dulu sebentar itu ya, oh lampu masih nyala, kita matikan gitu ya. Nanti kita, oh laptop saya atau desktop saya kok masih nyala, sebaiknya dimatikan desktopnya gitu ya. Dan semoga nanti kalau lewat kamar mandi kericik-kericik, nah itu berarti kita matikan kerannya. Jadi itu adalah salah satu kita membangun PR. Sekali lagi matur nuwun Bapak Ibu, dan semoga Bapak Ibu bisa menikmati seri kedua K3 ini, dan semoga nantinya menjadi amal ibadah kita semua. Sekali lagi tetap semangat Bapak Ibu, terus Olimpiade juga diselenggarakan Bapak Ibu. Jadi sekarang pun kita harus menyelenggarakan terus untuk bisa memberikan kompetensi buat adik-adik, memberikan pengetahuan buat kita semua, dan semoga ini menjadi amal ibadah kita semua. Terima kasih, matur nuwun, tetap semangat Bapak Ibu, tetap berinovasi, dan mari kita rapatkan barisan. Terima kasih, Teknik Jaya. Yes. Jaya. Teman-teman, Mbak Ika. Ya, terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya,
Boleh kalau kita foto dulu? Oh, siap. Zero accident. Zero accident. Iya, betul. Selanjutnya kita masuk ke acara sambutan oleh Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Abdul Syakur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ike. Saya mohon izin untuk share screen, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik, Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo MSc. Sehat selalu Pak Dekan. Amin. Yang saya hormati, hadir bersama kita para ketua departemen. Ini ada dari teknik sipil, ada dari teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, PWK, kemudian geodesi, geologi, teknik komputer, perkapalan, ini lengkap semua. Yang izin Pak Darno karena ada kegiatan. Pak Gus Sofan, terima kasih multitasking karena satunya UB, satunya bincang K3. Kemudian para ketua K3 departemen yang sudah bergabung, Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung di sini, kemudian koordinator P2K3 Bu Manik yang sudah bergabung juga, Pak Karnoto selaku narasumber pada pagi hari ini yang akan menyampaikan tentang bahaya laten kelistrikan. Para mahasiswa dan para pengurus BEM yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Kamis 22 Juli, di sela-sela kegiatan kita yang sangat padat dalam masa PPKM, kita masih terus meningkatkan kegiatan kita, aktivitas kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan, yang kita laksanakan bermanfaat dan membawa berkah bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati serta para mahasiswa, bahwa untuk sosialisasi K3 ini tidak hanya K3 yang bersifat secara umum, namun juga kita sudah mulai menambah untuk sosialisasi K3 yang terkait dengan bidang-bidang tertentu dan khusus gitu ya. Jadi pada hari ini adalah K3-nya tentang K3 kelistrikan. Mungkin periode berikutnya Bu Desi dari Teknik Kimia siap untuk sosialisasi K3 yang terkait dengan lingkungan yang penuh dengan bahan-bahan kimia, misalkan gitu ya. Juga dari teknik mesin, Pak Sri Nugroho, terutama untuk motor-motor berputar di teknik industri ya, di perusahaan industri itu ya, itu juga pada waktunya nanti akan kita sharing agar sivitas akademi Fakultas Teknik semakin lebih paham, lebih mengetahui terkait dengan K3. Saya mohon izin bahwa untuk Fakultas Teknik ya pada tahun 2021 ini telah mendapatkan sertifikat ISO 45001 2018 dengan implementasi K3 di Fakultas Teknik ya di seluruh departemen dan juga di dekanat yang kita peroleh pada tanggal 6 Januari 2021. Atas penghargaan ini yang sudah kita terima, maka marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan pemahaman kita, pengetahuan kita tentang K3. Karena K3 ini ada K3 umum dan juga nanti ada K3 yang bersifat sudah khusus, sebaiknya memang baik dosen, teknik maupun mahasiswa itu juga mengetahui ya, kemudian juga bisa melaksanakan K3 di tempat masing-masing. Kemudian ini juga nanti bisa bermanfaat untuk diterapkan di rumah, ya, apalagi K3 kelistrikan. Ya. Sebagian besar kebakaran rumah itu juga salah satunya disebabkan karena adanya arus hubung singkat atau yang kita sebut dengan korsleting. Nah, ini secara umum baik masyarakat pada umumnya maupun juga dosen dan teknik mungkin bisa menambahkan, meningkatkan pemahaman kita bahwa listrik itu sangat banyak manfaatnya, tetapi juga kalau penggunaannya tidak sesuai, itu bisa menimbulkan kecelakaan. Ya, maka dari itu kita perlu mengetahui K3 kelistrikan. Bapak Ibu yang dapat kesempatan bergabung tentunya mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini
dan bisa diterapkan di rumah kita masing-masing. Kemudian untuk visi K3 Fakultas Teknik, yaitu terwujudnya budaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Fakultas Teknik Undip. Jadi kalau kaitannya dengan keselamatan itu memang dalam waktu dekat, artinya pada saat ini memang di dalam bekerja kita juga harus mengutamakan keselamatan kita, gitu ya, jangan sampai terjadi kecelakaan. Dan yang terkait dengan kesehatan kerja seperti tadi di Safety Induction itu juga sudah disampaikan bahwa posisi kerja kita itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Misalkan dalam hal duduk misalnya gitu ya, jika posisinya salah dalam duduk, mungkin dalam waktu lama akhirnya kesehatan kita itu terjadi penurunan ya, atau fatigue atau kelelahan. Sehingga bagaimana duduk yang benar agar kesehatan kita dalam waktu yang lama itu juga tetap terjaga. Kemudian untuk misi K3 yaitu meningkatkan kesadaran dan iklim K3 para sivitas akademika FTUNDIP, kemudian melengkapi fasilitas, membiasakan aktivitas penerapan K3, dan melibatkan seluruh sivitas akademika FTUNDIP dalam perbaikan. Jadi ini continuous improvement harus terus-menerus dilakukan. Masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian di departemen, kalau ada kekurangan, kalau ada masih terdapat hal-hal yang belum sesuai ya Bu Desi, ini ada Pak Jati juga. Kalau sekiranya di departemen ada hal-hal yang secara K3 itu membahayakan, mungkin segera untuk kita koordinasikan dan penanganannya bagaimana ya. Mungkin kita perlu juga nanti tambahan untuk K3 kelistrikan, kan ini ada Pak Karnoto. Nah, untuk K3 yang terkait dengan laboratorium kimia gitu ya. Nah, mungkin Bu Desi Arianti suatu saat mohon untuk bisa jadi narasumber gitu ya. Karena mahasiswa kita juga beragam. Tidak hanya satu jurusan saja. Kalau Pak Jati mungkin K3-nya terkait dengan konstruksi gitu ya, bekerja pada ketinggian misalkan begitu. Nah, ini sangat menarik ya. Saya kira ini bisa diterapkan untuk semua sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen, maupun pendik. Nah, sementara kebijakan K3 Fakultas Teknik, yaitu membangun dan menerapkan S3, sistem manajemen K3 secara konsisten, kemudian selalu berusaha meningkatkan kemampuan proses dan produktivitas, serta memberikan jasa layanan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, kemudian mematuhi undang-undang, peraturan, dan persyaratan lain yang berlaku untuk produk jasa di lingkungan serta K3, kemudian melakukan pencegahan luka, sakit, penyakit akibat kerja, dan memberikan pendidikan pelatihan terkait K3 terhadap karyawan. Ini sangat menarik, Fakultas Teknik akan segera memberikan pelatihan terkait dengan K3, baik untuk mahasiswa, dosen, maupun pendik, ya, kita jadwalkan supaya sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen maupun teknik yang memiliki sertifikat K3 ini semakin bertambah, gitu ya. Kemudian terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka untuk peningkatan dari kinerja K3. Ini harus terus kami sampaikan terkait dengan implementasi K3 di Fakultas Teknik supaya menjadi habit, gitu ya, menjadi kebiasaan. Sehingga kalau sudah menjadi kebiasaan di dalam penerapan itu nanti lebih mudah. Saya kira demikian sebagai pengantar bincang K3 pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan bincang K3 hari ini yang akan dilaksanakan nanti dapat berjalan dengan lancar. Pak Karnoto, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti ilmunya terkait dengan bahaya laten kelistrikan ini juga akan tersampaikan kepada para dosen, para tendik, dan para mahasiswa, tidak hanya bermanfaat untuk di kampus, di laboratorium, di lingkungan pendidikan, juga bermanfaat untuk kita terapkan di rumah masing-masing. Sambil kita cek, nanti Pak Karnoto secara praktis mudah-mudahan ada banyak kasus-kasus yang terkait dengan kelistrikan, mudah-mudahan ini bermanfaat, selain hemat listrik, juga mencegah terjadinya kecelakaan listrik. Terima kasih. Ini ada Pak Ifki Ismail yang on cam gitu, Pak Jati, Pak Heru, Bu Desi gitu, Pak Gunawan, dan semuanya saya ucapkan terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan nanti Mbak Ike ada door prize juga ya, yang disampaikan ini nanti untuk para peserta yang mengikuti kegiatan ini. Terima kasih juga Pak Adian
sudah bergabung dari teknik komputer. Saya akhiri dan saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian pengantar ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bincang K3 terkait dengan bayar listrikan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syakur atas sambutannya. Ya, selanjutnya kita masuk ke acara inti ya. Jadi materi dari bincang K3 kali ini dengan judul Bahaya Latan Kelistrikan oleh pembicara kita, Bapak Karnoto SPMP. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Karnoto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share ya. Bisa kelihatan Bapak-bapak? Sudah kelihatan Pak Karnoto. Bisa. Ampun. Baik. Sehat semua. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Jadi ini adalah saya. Jadi saya pernah dapat sertifikat K3 umum dan sertifikat K3 listrik. Jadi pada pagi hari ini saya akan cuma share aja, bercerita, mungkin bermanfaat untuk diri saya dan bermanfaat untuk semua. Nanti kita akan kenal definisi, regulasi, dan bagaimana kita. Nah ini kalau laten, kalau kita lihat, nah, karena topiknya laten sebenarnya berat ya. Karena laten itu tersembunyi, terpendam, dan tidak terlihat. Hanya muncul ya pada suatu saat tertentu. Ini definisi saja. Nah kemudian bahaya laten ini akan muncul dan akan sering keluar sewaktu-waktu. Nah ini kalau di tenaga listrikan ya di tenaga listrik. Nah ini kita lihat bahayanya. Nah ini kalau di dalam ketinggian jatuh karena tersentuh dan sebagainya. Ini pengaruhnya mungkin karena medan listrik, medan magnet yang berada di sekitar saluran. Ini kalau di medan listrik di alam ya, itu ada dari awan ke awan, kemudian ada yang petir dan sebagainya, itu adalah sebuah medan listrik, medan magnet. Ini juga bisa terjadi karena di sekitar kita itu ada jaringan tegangan tinggi, tapi kalau di teknik ya hanya di D3 sekarang menjadi vokasi. Ini adalah bagaimana medan listrik peralatan yang kita bisa pungkiri di setrika, di lampu pijar walaupun kecil. Ini kemudian di alat cukur, mixer dan sebagainya. Ini juga ada medan magnetnya. Sehingga kalau kita lihat di layar kadang-kadang menjadi merah, oranye itu karena ada medan magnet yang ada. Nah, kemudian frekuensinya itu akan berbeda-beda sehingga kalau kita lihat kita pakai HP di gumbel sana ini akan kita rasakan barangkali tapi mungkin tidak dirasakan. Nah, ini peraturannya juga ada bagaimana medan listrik, bagaimana medan magnet besarnya. Nah, bagaimana kalau kita terhadap instalasi, kita akan ketemu dengan tegangan sentuh, tegangan lantang, maupun tegangan pindah. Ini besarnya tegangan sentuh maksimum baik tegangan DC maupun AC. Ini sudah ada batasannya. Sebaiknya kita ya berada di level-level tegangan yang kecil saja. Kalau DC itu ya yang kecil aja, di bawah 50 volt. Kalau DC 120 volt, yang AC 50 volt. Sehingga dalam orde detik masih kita tidak apa. Nah, kemudian kalau kita teraliri arus, ini sebaiknya yang kecil saja, di bawah 10 miliampere. Ya, ini belum dirasakan. Kalau sudah sampai ke 100 miliampere, ini akan menyebabkan kematian. Nah, ini kemudian bagaimana jarak dengan lapangan terbuka kalau kita nanti di tegangan 20 kV, ya.
Ya, di sini 66 kV ya di bawah ini. Kalau ini kan tegangan tinggi. Nah, ini fakultas teknik nanti adalah sistem kelistrikannya di tegangan menengah. 20 kV, kemudian ada gardu baik di dalam maupun di luar, ada jaringan. Ini ada jaringan tegangan rendah juga kecil masuk ke gedung-gedung dan peralatan yang ada. Ini adalah di tempat kita. Nah, ini kita lihat. Ini saya tidak nyemoni, hanya saya kemarin foto saja kondisi jaringan kita di sebelahnya banyak pohon-pohon. Nah, ini kalau memang ini ya namanya keindahan, kesejukan ada pohon ya. Tetapi ya ini kalau dari bahaya laten ini berpotensi kalau roboh, kalau rungkat, kalau akarnya tidak bagus, ya itu akan mengganggu infrastruktur sehingga akan terjadi kalau ada orang di situ dan sebagainya, ini mungkin bisa terjadi. Nah, kemudian trafo. Nah, ini trafo kita kadang-kadang ya tidak kita bisa pungkiri yang di atas dan di bawah. Nah, ini kondisinya banyak seperti ini. Nah, ini ya ini contoh saja, ini tidak nyemoni juga, ini berbincang ya. Nah, nanti dibicarakan, dibincangkan maksud saya. Nah, ini kemudian di dalam power house, harusnya power house untuk tempat panel, tempat trafo, tempat panel TM, tapi nanti kita lihat dalamnya apa. Misalnya. Ini kalau tegangan rendah yang pakai kabel, ternyata juga melewati pohon. Ya, pohon mangga, mangga itu berbuah, sungkan untuk ditebang. Ini misalnya begitu. Nah, ini kita lihat bagaimana kondisi panel-panel yang ada di kita. Ini panel listrik, panel TM, dan sebagainya. Nah, ini gambaran sistem ya. Nah, ini kalau instalasi yang bagus, barangkali seperti itu, tertutup ya. Nah, ini kalau contoh instalasi yang tidak bagus, rapi seperti ini, mungkin ya kalau di tempat sekolahan, di kampus, di lab, mungkin ya tidak seperti ini, hanya aja mungkin kabelnya 2. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini penataan panel yang sudah lama semrawut seperti ini juga hal yang biasa. Nah, ini contoh seperti ini. Ini juga sama. Karena di atas plafon ya, ini juga terlihat karena tertutup plafon juga tidak terlihat mungkin kabel dan sebagainya. Jadi, kemudian stop kontak tanpa ada, sehingga kalau bapak dan ibu serta adik-adik kesetrum mungkin ya ini karena tanpa ada bodi memegang bodi dari komputer biasanya seperti ini. Ini. Kemudian ada pembunyian sampai hilang dan sebagainya, ini juga masalah tersendiri. Nah, ini kita lihat kondisi yang beredar di media massa dan sebagainya. Nah, ini fakta juga ada sistem, nah, ini masalah kedip dan sebagainya. Ini problema juga. Nah, ini masalah mungkin ada tegangan aktif, noise, tegangan kecil, tegangan naik turun, ini juga permasalahan juga. Ini juga sama. Ini nanti kondisi tegangan yang tidak bagus kalau dilihat di osiloskop barangkali ini juga tegangan naik turun juga sering kita hadapi. Standar itu banyak hal yang mungkin terjadi di kondisi ini. Ini ada kalau di kedokteran ada isolator transformer ya, bagaimana mengisolasi tadi. Nah, ini ada produk yang untuk mengaman tegangan lebih, arrestor. Ini sudah kita coba ya, saya pernah nyoba sekali di laboratoriumnya teknik sipil yang dulunya pernah gonjang-ganjing dengan lighting arrestor ini yang dipasang di panel menjadi selamat. Ini ada teknologi baru yang bisa memproteksi terhadap ini juga perkembangan baru. Ini versinya ya. Nah, tapi kita akan bisa komparasi, kita ilmuwan, kita akan nanti bisa melihat apakah benar atau tidak ini. Ini yang menjadi tugas kita untuk melakukan penelitian atau pengajian ini. Ya, pasti kita nanti bisa lanjut ke sana. Nih.
Nah, untuk keselamatan kerja, ini kalau di Kementerian Tenaga Kerja itu ada Undang-Undang 1 tahun 70. Di Kementerian SDM ada Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Nanti di jasa konstruksi juga ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kalau di Undang-Undang nomor 1 tahun 70 itu K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang ketenagakerjaan ada K2, Keselamatan Ketenagalistrikan. Kemudian di Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu ditambah kesehatan, keselamatan kerja, ditambah keberlanjutan. Nah, nanti kalau dibahas oleh orang yang berkompeten di bidang jasa konstruksi akan lebih menarik lah. Ini pengantar saja. Nah, ini kita lihat bahwa nanti di Undang-Undang 70 mengamanatkan ini sudah di bahwa keselamatan itu akan muncul dari sejak perencanaan. Nah, jadi konsultan perencana harus memperhatikan itu. Nah, karena juga ada perhitungan teknisnya. Ada pengesahan. Hasil perencanaannya adalah merupakan hasil implementasi, hasil pengkajian yang terdiri dari konsultan perencana dan pihak user maupun pihak yang menjadi donor atau pembantu serta tim teknis tentunya. Nah, kemudian setelah itu akan diimplementasi, dibangun oleh konsultan atau kontraktor pelaksana, akan diawasi oleh konsultan perencana. Hasilnya akan diuji oleh pemeriksa sehingga akan muncul produk-produk bangunan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perencana maupun user maupun pemilik, sehingga akan terbit sertifikat layak operasi. Ini sudah ada sejak tahun 70. Dari perencanaan sampai ke pemeriksaan sampai timbul sertifikat layak operasi. Ini jadi di dalam kelembagaan K3 ini ada pengawas. Itu kalau pegawai pengawas itu dari Depnaker, ahli K3 dari luar, dari perusahaan, termasuk kalau kita dari perguruan tinggi ya ada ahli K3-nya, ada dokter pengawas, ada P2K3. Nah, kemudian kalau dari sumber daya di Undang-Undang nomor 1 tahun dulu juga disebutkan juga setiap tempat di mana listrik dibangkitkan, ditransmisikan, dibagikan, disalurkan, digunakan, itu menjadi sumber daya. Makanya di judulnya panitia memberi judul adalah bahaya laten. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi inspirasi secara filosofinya seperti Undang nomor 1 tahun 70 dari perangkat infrastruktur yang ada di dalam bangunan atau industri tersebut. Nah, ini kalau di dalam K3 diimplementasikan ke listrik, nanti akan hubungannya dengan persyaratan peraturan instalasi listrik. Ini akan menggunakan, kalau di Kementerian Naker itu akan ada Permen nomor 12 tahun 2015 itu mengenai K3 di tempat kerja di listrik. Tetapi semuanya berbasis pada persyaratan instalasi listrik menurut WIL 2000 maupun WIL 2011. Ini adalah bagaimana keselamatan kerja listrik di tempat kerja. Ini di Permenaker 12 tahun 2012 itu sudah juga sama. Sejak perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, pengujian, pelayanan, pengoperasian maupun pengawasannya. Nah, semuanya itu adalah menjadi persyaratan untuk diperiksa maupun diuji, termasuk di instalasi pemanfaatan. Nah, ini jadi pembangkit, transmisi dan instalasi pemanfaatan. Nah, di tempat kita termasuk instalasi pemanfaatan. Ini jadi secara implementasi itu ada kelas 1 itu teknisi, itu adalah pemasangan pemelihara.
kemudian penyelia adalah pemasang, pengoperasi, pemelihara, kelas 3 adalah ahli K3. Ini adalah menurut Undang-Undang 70 tahun Undang Nomor 1 tahun 70 dan peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja. Ini adalah perhatiannya. Ini kalau Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, ini adalah yang menjadi payung hukum dari instalasi ketenaga listrikan. Ini di Undang-Undang 30 tahun 2009 itu aspeknya adalah keselamatan ketenaga listrikan. Jadi peralatan yang dipasang itu memenuhi standar. Ada pengamanan terhadap instalasinya, termasuk pemanfaatannya. Jadi setiap tenaga listrik sertifikat layak operasi. Jadi instalasi yang dipasang itu wajib memiliki sertifikat operasi. Setiap peralatannya juga wajib memenuhi ketentuan standar nasional. Kemudian yang masang, yang merencana itu adalah tenaga teknik yang 70 tentang keselamatan juga. Ini kalau keselamatan ketenaga listrikan, aspeknya adalah setiap usaha ketenaga listrikan wajib memenuhi unsur keselamatan ketenagaan, itu andal, aman, akrab lingkungan. Itu akan didukung oleh tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi, perusahaan yang memenuhi sertifikat badan usaha yang sesuai dengan bidangnya, peralatan yang dipasang memenuhi standar nasional Indonesia. Setelah dipasang akan diuji, diperiksa, akan keluar sertifikat layak operasi. Sehingga di dalam lingkup peraturan perundang-undang ini akan timbul usaha ketenaga listrikan mempunyai unsur keselamatan, yaitu andal, aman, dan akrab. Ini regulasinya secara teknologi, jadi secara akreditasi, secara komponen, kemudian kualitas, dan teknologi. Aspek keselamatan adalah penetapan standar, kelaikan, kemudian kelaikan peralatan, kompetensi tenaga teknik, maupun pelindungan lingkungan. Ini adalah aspek teknik maupun aspek keselamatan. Ini kalau kompetensi itu ada perpaduan 3 unsur, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, unsurnya adalah bagaimana kalau orang dikatakan kompeten adalah di tengah-tengah ini. Nah, sumber daya ini akan sesuai dengan KKNI, Perpres nomor 8 tahun 2000. Ini adalah nanti ada level 1 sampai level 9. Nah, ini kita kalau akan melihat kesetaraan pendidikan kita, pendidikan umum dari sekolah umum sampai S3, sekolah yang berbasis isi sampai ke terapan S3 terapan, ini adalah spesialis. Levelnya 1 sampai level 9. Kalau S1 levelnya 6. Tetapi kalau di KKN ini level 6, tapi kalau di paling level kita 5 atau 4 ke bawah biasanya itu. Yang sampai level 6 ya gampang biasanya. Ini. Jadi kalau level 1 sampai level 9 kita lihat level 1 adalah tenaga muda atau pelaksana muda, pelaksana mada, pelaksana utama. Dari kemudian level 4 ada analis muda, analis madya. Nah, kalau level 6 adalah analis utama. Jadi kalau ini sudah menjadi asesor madya, kalau Anda adalah tenaga asesor. Jadi tenaga asesor muda itu level 5, asesor masalah 6. Ini yang menilai nanti. Ini adalah bagaimana kompetensinya. Ini kemudian di ketenaga listrikan itu ada bidang pembangkitan, ada bidang transmisi, ada bidang distribusi tenaga listrik, ada instalasi pemanfaatan. Itu bidangnya dari konsultan, pemasang, pemeriksa, pengoperasi, pemelihara, peneliti dan pengembangan, pendidikan, laboratorium penguji, dan asesor. Jadi kalau nanti kita adik-adik mau standar kompetensi, ya, bisa level 1 sampai level 9 untuk bidang 4 bidang ini. Kalau dihitung berapa sertifikat kompetensi yang bakal dimiliki. Nah, ini luar biasa. Kalau puncak satu aja sudah kelengar nih.
Ini levelnya. Ternyata level 1 sampai level 9, pengetahuan, hard skill maupun attitude itu akan berbeda. Kalau level 1 itu kemampuan hard skill-nya sampai ke tinggi, maka level hard skill-nya akan menurun. Akan level pengetahuan maupun attitude-nya. Ini harapannya seperti itu. Ini adalah bagaimana kualifikasi sudah tadi. Ini juga kompetensi tadi, dan tidak kita lewati aja. Karena waktu bagaimana kita? Bagaimana komitmen kita bersama. Kita lihat ini. Jadi semua bangunan yang kita akan bangun itu harapannya direncanakan oleh konsultan perencana, dibangun oleh kontraktor pelaksana, diawasi oleh konsultan pengawas, diperiksa oleh lembaga periksa bid layak operasi, baru dialiri baik aliran PLN maupun dialiri pakai genset. Ini adalah satu kesatuan ketaatan kita dalam memenuhi regulasi. Sehingga yang membangun juga maupun tenaga teknik punya sertifikat kompetensi baik secara perusahaan maupun sumber daya manusianya atau tenaga tekniknya. Nah, ini contoh saja bagaimana sebuah pembangkit genset atau diesel itu punya hasil produk konsultan, ada dokumennya. Dari spesifikasi, hasil uji pabrik, manual, kemudian dokumen lingkungan, ada yang kemudian akan diperiksa bagaimana kesesuaian dengan desain, baik pengaman teknik, mekanik maupun elektrik, kemudian koordinasinya sebagainya, kemudian akan pemeriksaan visual. Sudah kalau terpasang bagaimana ketersediaan pemadam kebakaran yang ada di rumah genset. Nah, makanya kemarin juga dalam item penilaian dari 15 tadi ada perlengkapan alat pemadam kebakaran, ada nggak di powerhouse dan sebagainya. Kemudian ke-8 K2, sistem pembumian dan sistem pelumasan dan lain-lain. Ini ada evaluasi diperiksa pengujiannya dari pengujian ketahanan sampai pengujian pembebanan. Sehingga akan diperiksa juga dampak lingkungannya, dampak kebisingan, kemudian bagaimana mengolah limbah. Ini adalah sebuah contoh. Itu akan muncul dari pembangkitan, transmisi, distribusi maupun instalasi pemanfaatan. Mari kita lihat apakah di tempat kita, bagaimana ketaatan kita di dalam menggunakan APD dalam pelaksanaan kontraktor membangun, mengoperasikan, memelihara di gedung kita. Nah, ini kalau ada yang menggunakan ini komplit seperti ini, ada yang juga seperti ini. Nah, mari kita cermati bersama. Nah, kemudian ini bagaimana pohonnya. Memang pohon itu indah, tetapi tentunya bahaya laten itu kalau timbul. Ini kalau timbul ya akan bisa menimpa. Ini seperti ini juga. Ini kalau memang baiknya kan seperti ini. Kalau menjadi seperti ini menjadi kewajiban kita untuk membersihkan. Kalau takut, ayo memerintahkan koordinasi dengan yang tidak pernah takut dengan setrum misalnya begitu. Ini kondisinya, kita lihat apakah masih di tempat-tempat panel kita masih ada seperti ini. Nah, ini kita lihat bersama. Nah, ini apakah instalasi listrik kita masih 2 kabel, kalau dipegang nyetrum dan sebagainya, apakah groundingnya hanya hilang atau masih tetap terpasang dan sebagainya, kita lihat bersama. Nah, kemudian bagaimana dengan sertifikat SDM dan SLO dengan ketentuan regulasi yang ada, termasuk di genset, instalasi lift, pemadam kebakaran, penambang maupun sertifikat kompetensi tenaga teknik. Baik, saya rasa itu diskusi saya, sharing saya, mungkin bisa nanti karena waktunya harus dipercepat, ya, kita cukupkan sampai di sini, nanti bisa dilanjutkan tanya jawab. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Pak Karnoto atas materinya. Berarti kita bisa lanjut ke sesi berikutnya, guys, yaitu sesi pengumuman. Sesi pengumuman untuk pemenang hasil audit K3 Fakultas Teknik, dan kemudian pemenang juga siapa yang penilaian auditnya itu terbaik di penilaian kali ini. Nah, pengumuman ini akan disampaikan oleh Ibu Manik. Ya, monggo Ibu.
Ya, terima kasih Bu Ike. Agenda audit itu kita selenggarakan secara rutin Bapak Ibu. Ini sebagai janji kami begitu ya untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan kondisi K3 di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing gitu ya, dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Untuk yang audit kali ini, jadi audit itu kami lakukan secara internal rutin setahunnya 2 kali di awal semester. Untuk yang kali ini di bulan Juli 2021, kami lakukan secara online karena memang kondisinya kita tahu bersama sedang PPKM darurat dan sebagainya begitu ya. Maka dilakukan secara online dengan agenda seperti ini. Pertemuan awal sudah dilakukan, kemudian pelaksanaannya secara online dihadiri oleh semua auditor, auditi, dan juga beberapa orang tendik dan satpam. Terima kasih atas kerjasamanya di lapangan, Bapak Ibu. Kemudian dalam pertemuan akhir juga sudah kami sampaikan bagaimana hasil sementaranya. Dari situ tim P2K3 bersama-sama dengan tim K3 di masing-masing unit kerja menyusun apa tindak lanjutnya. Jadi kami tidak ingin audit ini hanya berhenti di penilaian, tapi apa tindak lanjutnya untuk perbaikan ke depannya begitu. Nah, hingga kita sampailah pada acara penghargaan hasil audit dalam Bincang K3 ini. Nah, ini kami sampaikan hasil audit untuk semua unit kerja. Jadi ada 13 unit kerja yang terdiri dari 12 departemen dan 1 unit kerja dekanat. Jadi dekanat kami samakan dengan departemen. Di situ juga ada unit K3, ya, ada tim ketua K3-nya gitu ya, ada semacam kadepnya juga begitu, kurang lebih seperti itu. Jadi ada pengolahnya, ada ketua tim K3-nya. Dalam audit ini kami menggunakan 15 penilaian. 15 ini disusun, diformulasikan secara lebih sederhana dari audit SMK 3 yang mungkin Bapak Ibu teman-teman semua sudah pernah dengar begitu. Jadi ini versi simplifikasinya dan versi teknisnya. 15 akan lebih mudah begitu ya dibandingkan puluhan poin audit yang ada di SMK 3. Nah, 15 ini juga kami sarikan yang memang dibutuhkan dalam tahap awal, di mana kita mau menerapkan atau ini kan K3 begitu ya, mau memulai K3 di tempat kerja, khususnya di perguruan tinggi kita begitu ya, di lokasi perguruan tinggi. Oke, dari ke-15 poin-poin atau indikator tersebut ada beberapa hal yang menjadi fokus kami, yaitu seperti kontak darurat, peringatan bahaya, tanda keluar, titik kumpul yang akan menjadi fokus kami ke depan dalam waktu dekat karena ada beberapa unit kerja yang belum memiliki hal ini begitu. Ini jadi sorotan yang harusnya sudah bisa difasilitasi karena ini bukan audit yang pertama. Dan berikutnya kami akan mengarah ke yang nilainya D, yang warnanya oranye seperti itu, dan seterusnya. Hingga target dari P2K3, semua unit kerja bisa memenuhi ke-15 indikator ini dengan baik. Jadi nilainya bisa A semua, mudah-mudahan seperti itu. Nah, maka dari hasil audit yang sudah dijalankan, sebenarnya Bapak Ibu tim K3, departemen dan dekanat sudah tahu kayaknya hasilnya ya. Maka inilah hasil penilaian untuk masing-masing unit kerja. Ya, seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya, ini hasil penilaian dari hasil audit kami di semester ini awal Juli 2021. Di mana yang tertinggi ada teknik elektro, kemudian berikutnya ada teknik industri, teknik geologi, disusul teknik lingkungan, dan seterusnya. Maka dengan ini kami sampaikan selamat kepada teknik elektro yang meraih juara 1 sebagai unit kerja dengan penilaian indikator audit internal K3 tengah tahun terbaik di Fakultas Teknik tahun 2021. Kita berikan aplaus ini ya virtual ya Bapak Ibu, silakan memberikan aplaus virtual kepada Departemen Teknik Elektro. Selanjutnya karena tadi sudah kita perhatikan juga bahwa juara 2-nya ada 2 departemen, jadi ya sudah tidak perlu lempar koin ya. Kalau ini langsung saja kedua-dua departemennya akan mendapatkan penghargaan selaku juara 2 unit kerja dengan penilaian indikator audit internal K3 tengah tahun yang terbaik. Selamat untuk Departemen Geologi dan juga Departemen Teknik Industri. Bu Ike, jika
perlu di di spotlight Bapak Ibu Kadep yang sudah hadir di sini, silakan. Selamat Bapak Ibu Kadep. Nah, tidak berhenti di sana karena ternyata Pak Bayu dari UPA sudah menyiapkan 4 hadiahnya, maka kami berlanjut ke juara ketiga. Departemen Teknik Lingkungan meraih juara ketiga dalam capaian sebagai unit kerja dengan penilaian indikator audit internal K3 tengah tahun terbaik. Selamat Pak Kadep dan juga Pak Ketua K3-nya. Ya. Nah, masing-masing departemen terbaik akan memperoleh hadiah. Ini dari Pak Bayu ya, approval-nya Bapak Ibu gitu ya. Yang disediakan oleh Pak Bayu di UPA adalah 1 unit proyektor. Mudah-mudahan, saya sih kemarin dapat gambarnya dusnya gitu ya, mudah-mudahan isinya sesuai dengan yang ini ya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bisa menunjang keberlangsungan Tridharma dengan baik di unit kerja Bapak Ibu masing-masing, dan pemicu bagi departemen atau unit kerja yang lain untuk bisa meningkatkan kondisi K3-nya. Ya, mudah-mudahan di semester ke depan bisa naik lagi penilaiannya. Baik, dan dari hasil audit kemarin, maka kami menyusun, kalau tadi Pak Syakur sudah menyampaikan visi misi K3, dari visi misi dan strategi tersebut, kami susun menjadi 7 program kerja, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, melaksanakan pemantauan fasilitas, menerapkan sistem informasi K3, melaksanakan inspeksi dan audit, meminimasi insiden, menjalin kerjasama dengan stakeholder, dan juga melakukan perbaikan berkelanjutan. Dari 7 program kerja ini, kami turunkan kemudian menjadi beberapa kegiatan, yang salah satunya kita selenggarakan dalam Bincang K3 hari ini. Jadi, kegiatan ini diharapkan berkelanjutan dan rutin begitu ya Bapak Ibu. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang kita sudah agendakan juga. Salah satunya yang tadi disampaikan oleh Pak Adian dan Bu Desi ya kalau saya tidak salah, pengecekan fasilitas listrik yang memang akan kami rencanakan dengan bekerja sama dengan unit konservasi energi. Kebetulan ketuanya Pak Karnoto juga. Nah, kemudian sebagai agenda kegiatan berikutnya, yaitu dalam hal perbaikan berkelanjutan, kami sudah menyiapkan juga survei K3. Ya. Nah, ini survei yang bisa Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik, dan juga teman-teman mahasiswa semua ikuti. Jadi silakan kami mohon dengan sangat kontribusinya Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini untuk kebaikan kita semua, karena keselamatan dan kesehatan kerja adalah tanggung jawab kita bersama, gitu ya, bukan hanya tim P2K3, bukan hanya unit K3 departemen, bukan hanya Bapak Ibu Kadep gitu ya, bukan, tapi kita semua sebagai pengguna sarana di unit kerja masing-masing. Silakan Bapak Ibu yang menggunakan laptop untuk meeting ini atau komputer, kemudian gadget yang lain bisa scan ke barcode-nya, silakan di-scan barcode-nya. Mohon diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Untuk dokumen ini dan linknya akan kami sosialisasikan juga, nanti mohon dapat didistribusikan ke semua sivitas akademik di unit kerja Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas kontribusi nyatanya Bapak Ibu, dan sampai jumpa di audit internal berikutnya. Terima kasih Bu Ike. Terima kasih. Ya, sudah berakhir ini rangkaian acara Bincang K3 jilid 2 ya hari ini ya. Jadi sebelum kami tutup, maka saya selaku moderator pertemuan hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya, karena terutama yang pertama adalah ada yang belum bisa masuk nih karena terbatas hanya 100 begitu. Dan kemudian apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan seluruh peserta, maka kami mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran dan partisipasi di dalam acara Bincang K3 kali ini. Sangat-sangat hangat ya sambutannya begitu dari seluruh peserta. Semoga tim P2K3 juga bisa lebih baik lagi. Semoga masukan-masukan yang tadi sudah diberikan oleh Bapak Ibu itu bisa kami tindak lanjuti begitu. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat.